Ada pertanyaan terkait merevisi dokumen ekspor. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita sudah membuat packing list, sudah membuat shipping instruction, terus ternyata setelah diurus di shipping line-nya atau di forwarder-nya gitu, ternyata tidak sama nih. Misalkan di ukuran CBM-nya atau di PGM-nya dan lain sebagainya gitu. Pokoknya tidak terjadi kesesuaian atau tidak ada kecocokan nih, angkanya beda gitu ya. Itu gimana ngerevisinya gitu. Nah, saya sempat mengalami beberapa kali, kalau sering sih enggak ya. Tapi terutama ini untuk kiriman LCL, karena kalau FCL sejauh ini belum pernah ada apa namanya kejanggalan atau ketidaksamaan angka dan lain sebagainya. Lebih sering, lebih sering. Pokoknya beberapa kali itu mengalami terjadi kesalahan seperti itu tuh di LCL ya. Jadi karena kirimannya kan ngitungnya CBM ya teman-teman ya. Biasanya kita hitung dulu tuh di rumah atau di gudang, kita hitung dulu. Ini kisaran CBM-nya sekian gitu karena kita sudah hitung gitu ya. Biasanya hitung ukuran kardus atau ukuran botol atau ukuran crate. Biasanya kita hitung tuh, terus ditulis di packing list. Ini CBM-nya berapa gitu. Ternyata pas sampai pelabuhan itu bisa aja berbeda gitu ya. Entah itu cara ngitungnya atau memang bisa ditambahin palet yang di bawah gitu ya. Seperti itu. Itu biasanya apa namanya ada ketidaksesuaian antara di packing list CBM-nya sekian, terus juga setelah dicek sama pihak shipping lainnya atau di pihak forwarder gitu, sampaikan, Pak ini PGM-nya tidak sesuai nih gitu ya. PGM apa CBM-nya tidak sesuai. Terus mana yang mau dipakai? Yang pastinya kalau yang kita pakai itu yang sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak shipping line. Karena kan hitungan kita hitungan ya pribadi atau manual gitu, terkecuali mungkin ya apa perbedaannya signifikan banget baru kita bisa komplain atau ini cek kebenarannya gitu. Nah, biasanya kalau yang LCL seperti itu teman-teman, untuk merevisinya itu biasanya kita yang merevisi dalam artian ini kan si BL-nya sudah jadi nih. Dalam BL misalkan ukurannya apa 3 CBM di situ ditulis setelah pengecekan di shipping lainnya gitu ya. 3 CBM. Nah, sementara yang kita ukur ini cuma 2,99 atau coba 2,5 bahkan gitu ya. Nah, biasanya kita yang harus menyesuaikan dengan BL-nya. Karena gini teman-teman, kalau merevisi BL itu pastinya prosesnya ya apa namanya? Lama gitu, butuh waktu lagi, terus pastinya butuh biaya lagi gitu ya biasanya. Jadi yang dilakukan biasanya kita yang menyesuaikan dengan BL yang tertera yang sudah jadi itu. Biasanya dokumen yang sudah direvisinya disusulkan. Ini berlaku untuk packing list aja sih. Kalau untuk SI biasanya nggak sampai harus direvisi karena kan kalau SI kan cuma sekedar sampai ke si tangan forwarder aja, ke pihak forwarder aja gitu ya. Tapi kalau untuk packing list ini pastinya itu juga bakalan dilihat sama si buyer. Jadi kalau tidak ada kesesuaian entah itu nama, terus jumlah dan lain sebagainya antara packing list dengan yang ada di BL, pastinya akan terjadi ya kemungkinan terjadi kesalahan atau kejanggalan kan nggak boleh gitu. Jadinya harus disesuaikan, kita yang harus merevisi. Itu yang terjadi dan banyak banget ditemui. Itu biasanya saya alami di pengiriman LCL karena yaitu kita ngukur CBM atau biasanya gross weight juga ada tuh kalau misalkan kita kirim 1 ton misalkan, terus gross weight-nya kita tulis ya perkiraan berat kotornya itu ya 1,50 ton atau 1 ton berapa itu pas ternyata pas di apa namanya ditimbang di pelabuhan jadi sekian gitu gross weight-nya, jadinya harus disesuaikan. Itu biasanya yang terjadi teman-teman. Jangan takut ya karena kesalahan-kesalahan seperti itu tuh bisa diomongin gitu. Maksudnya ke pihak forwardernya juga pastinya maintenance terus apa namanya komunikasi terus sama kita selama mulai kita stuffing sampai dengan barang itu sampai di pelabuhan. Bahkan nanti setelah barang dikirim, ketika ada misalkan kerusakan di pelabuhan negara tujuan gitu ya, pasti disampaikan dari agen di sana ke pihak forwarder terus disampaikan sama kita gitu. Dari mulai stuffing sampai barang itu diterima sama buyer, biasanya ada komunikasi yang terus berjalan, baik itu untuk menyesuaikan dokumen atau memastikan barang itu aman sampai ke negara tujuan. Gitu ya. Itu sejauh ini yang saya alami.
Oke teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya seputar ekspor, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada sedikit manfaat yang didapat dari video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe atau share ya ke teman-teman yang sedang belajar ekspor juga. Jangan lupa follow TikToknya Petani Ekspor juga nih. Lagi main TikTok juga nih sekarang ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.